if you chase the money, later on you want to chase your passion. Banyak orang yang saya lihat kan begitu ya. Mereka sudah kerja di Betul, dunia, let's say migas, and they get a lot of money. Tapi ujung-ujungnya sekarang saya mau melakukan apa yang saya mau. betul, betul. So, berarti kan they go back again kan? Please, that's like a tutor. Kok tidak perlu hire tutor I kan? see. Iya, You iya, know what I mean? You don't have to hire a tutor. There's this thing called ChatGPT. You can ask anything that even explains better than your own teacher. iya, iya. So what separates a teacher and ChatGPT? That's the Hmm, big question ya bro ya. betul. Okay, welcome to the Exco Podcast, your bi-weekly deep dive into the story of Papuan scholars. My name is Joshua, and I'm here to explore the insights, strategies, and experiences that shape the dream of young Papuans around the world. So, let's talk. Jadi, teman-teman, kali ini saya kedatangan anak Papua yang punya mimpi untuk membangun pendidikan di Indonesia. Billy Rumbewas, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman, ceritanya Billy ini sebenarnya cukup menarik. Dulu Billy meraih gelar S1 di bidang Mechanical Engineering dari Oregon Institute of Technology di Amerika. Jadi dulu kebetulan kita sama-sama di sana satu jurusan. Lalu setelah lulus, Billy memutuskan untuk balik ke Indonesia dan memilih karir di bidang pendidikan sebagai pengajar. Jadi saya rasa ini ceritanya cukup unik ya, cukup menarik untuk kita dengar. Karena kalau kita bahas karir kan mungkin pemikiran kita itu linear. Tapi Billy ini adalah salah satu contoh yang mana karir itu sebenarnya tidak kaku dan bisa disesuaikan dengan passion. Mungkin seperti itu, kayaknya menarik untuk kita bahas. Uh, Billy bisa sapa dulu teman-teman sebagai perkenalan. Oke, halo semua. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan Bro Joshua, nama saya Billy Rumbewas. Memang betul ya, saya ini S1-nya dulu Mechanical Engineering, tapi saat ini menjadi seorang kepala sekolah ya di salah satu sekolah di Lombok. Em, Kalau saya sendiri ya memang Papua, seperti Bro Joshua kami campuran ya. Jadi Bapak Papua, Mama dari Jawa. Tapi lahir besar di Papua, kuliah di luar negeri, kerja di luar Papua. Jadi kurang lebih itu a short introduction about myself. Nah, thank you Bro Billy. Mungkin kalau dari Papua, sebenarnya Billy ini dari asalnya dari mana? Kalau khususnya di Papua. Kalau Papua dari nama ini Rumbewas. Hmm, Rumbewas itu kalau teman-teman kenal dengan atau pernah dengar famous Olympian, Olympian hmm, namanya Lisa Rumbewas, almarhum. Ini kami dari Biak ya. Rumbewas itu identik dengan apa? Orang-orang dari Biak atau juga dari Raja Ampat. hmm. Jadi bapak saya orang Biak, tetapi grew up-nya lebih lebih lama di Jayapura. Oke, oke. Jadi asalnya dari Biak, cuma mungkin besar di Jayapura ya. Betul. Nah, tadi seperti yang diperkenalan kan, Bro Billy dulu di teknik mesin atau mechanical Yes. engineering. Terus pas balik ke Indonesia, memilih untuk berkarir di dunia pendidikan. Ya. Eh, Sebenarnya tuh apa yang menjadi motivasi utama Bro Billy itu pikir kayaknya saya pengennya tuh di dunia pendidikan gitu. Kenapa bisa dari engineering ke education? Hmm. Sebenarnya em, mungkin sedikit background story ya. Jadi Boleh. ayah saya ini beliau seorang scholar, beliau seorang pendidik, seorang dosen di Universitas Cenderawasih. Dan beliau juga sudah apa menempuh gelar S2 dan S3 juga di luar negeri. Jadi Hmm, sebenarnya mungkin teaching is in our blood. Mungkin mengajar, mendidik itu memang sudah ada di darah kita ya. hmm, Sehingga memang dari kecil saya dan kakak saya sebenarnya kakak Victor juga tuh suka yang namanya mengajar lah. Kita suka hmm, mengajar, whether it is in academic atau non academic itu kita suka lah mengajar gitu suka banget. Kemudian tahun 2017 itu ya saya lulus ya dengan gelar Mechanical Engineering. Saya kembali ke Indonesia, sempat bekerja di eh, salah satu perusahaan ya, perusahaan hmm, migas besar selama kurang lebih 6 sampai 7 bulan ya. Jadi sebagai apprentice
apa ya, apprentice mechanical static engineer gitulah. Hmm. Kemudian di situ saya merasakan lah dunia kerja seperti apa, dan sejujurnya saya tidak begitu Hmm. enjoy. Kalau kerjaan technical worknya senang sih. Hmm. Ya biasalah menganalisis, menghitung senang. Tapi the culture saya kurang begitu serak ya. Hmm. Kemudian the typical 9 to 5, kalau di Indonesia Ah, ya, ya. 7 to 5 ya mungkin ya. 7 to 5 itu is not really my thing. Hmm. Uh, saya ini tipe orang yang sebenarnya bukan introvert atau extrovert, tapi ya in the middle. Kadang suka bercerita, kadang juga mau serius. So Iya, I iya. think that culture didn't really fit me. Sehingga ketika kontrak saya kerja itu selama 6 bulan sudah berakhir, sudah expired, sempat nganggur, ya kan, sempat nganggur tuh Hmm. for about Hmm. 3 4 months. Dari situlah saya mencoba untuk apa ya, reflect again, what do I Hmm. want to do in life, what am I really passionate about, am I working for the money, ya kan, kalau perusahaan besar migas kan everybody wanna work there for the money, tapi kalau saya Betul. I always chase the passion. Nah, ini mungkin interesting topik ya, passion versus Ah, money. betul. Banyak perdebatan terkait dengan hal tersebut. Kalau saya always chase the passion, sehingga Hmm. saya lihat, you know what, ini ada apa? Coba saya lihat ke apa, tempat-tempat ini ya, LinkedIn seperti itu. Saya lihat apakah ada job opening, dan di Hmm. situ saya lihat ada banyak ini pekerjaan teaching yang lagi terbuka. Hmm. Saya coba apply. Kalau Bro Joshua masih ingat dulu kita di Oregon Tech kan, we used to work in peer consultant kan, Betul, peer betul. consulting. Kita Ya, ngajar kan, we like it so much. ya, Jadi saya ya. pikir sudahlah, sudah ada pengalaman ngajar, saya suka dealing with people, I like to help people. Ya sudah, saya daftar di salah satu sekolah di Jogja, Hmm. sekolah Montessori ya di Jogja. Di situ saya keterima sebagai guru matematika dan fisika untuk secondary level. Oke. Jadi secondary itu Ah, SMP sampai SMA, sekolah ya. swasta ya, private Ah. school. And I fell in love with it. Jadi Hmm. selama 2 tahun saya pengalaman untuk menjadi wali kelas, pernah jadi wali kelas, Hmm. pernah membantu siswa untuk apa, ikut kompetisi di apa, Olimpiade, walaupun it's difficult, I don't have an experience, tapi saya mencoba. Hmm. Dan uh, thank God, 2 tahun kemudian saya dipercayakan untuk menjadi seorang wakil kepala sekolah, Ah, gitu oke. loh. Jadi Luar biasa. sebenarnya, to be honest, teaching wasn't even a plan, ya kan? Kami Ya, dari ya. program artikulasi dulu targetnya engineer atau Betul. kedokteran, tapi Hmm. I think you have to step back and apa ya, think about what you really want to do, not what other people want you to do kan? Ya, ya. And for Betul, me, betul. I like teaching a lot. Um, so Hmm. menurut saya bukan saya yang memilih sih, tapi Ah, I think God yang ya, chose ya. and give it to me. Kurang Ah, lebih seperti itu, bro. menarik, menarik. Ini jadi sebenarnya itu Bro sudah pernah bekerja di bidang engineering dulu kan? Maksudnya bukan Betul, berarti iya, dari kuliah langsung masuknya ke education, tapi pernah sempat betul. experience di engineering, lalu merasa mungkin kurang cocok dengan passion, Yes, sehingga pindah ke education, eh, ke pendidikan. Nah, iya. eh, kalau sekarang berarti Bro masih di Jogja atau sudah di sekolah lain? Kalau jadi fast forward, kalau saya step back a little bit, jadi di Jogja tuh 4 tahun, 2 tahun sebagai guru matematika fisika, kemudian 2 tahun sebagai wakil kepala sekolah bidang apa, kurikulum, and Hmm. then ketika saya merasakan apa ya di sebagai posisi manajerial ya, posisi Hmm. leadership, I realize how important it is um, for a leader to be well equipped with the knowledge, the skills of leadership gitulah. Ya, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya apa, apply Hmm. untuk scholarship untuk mengambil S2 ya kan di apa, thank God di Monash University keterima, Hmm. dapat full ride scholarship. Jadi saya 2 tahun di Monash selesai. Kemudian saya apply ke multiple inilah leadership position in school, dan apa, keterima di Stella Gracia School Lombok. Di Lombok. Ya, Sekarang di di Lombok. Lombok. Saya sekarang di Lombok. Ya, sebagai kepala sekolah secondary, head of secondary school. I see. Oke, oke. Yes. Berarti ambil pendidikan di Australia, Yep. kemudian balik menjadi kepala sekolah di Yep. Lombok, masih seputaran Ya. pendidikan. Mungkin Ya. kita step back sedikit
tadi bro mention passion dengan money, dan Ya, ini menarik. ya, Sebenarnya kan kalau apa ya, jawaban lurusnya kan ya udah kita follow passion, ya, lalu money itu bisa datang later gitu. Cuma yang ya, menjadi kadang menjadi pertimbangan kalau kita lihat secara realistis tuh begini bro. Oke, kita bisa kejar passion, tapi kalau seandainya passion itu tidak menghasilkan money, eh, untuk hidup tuh gimana gitu kan? Kan kita jujur aja, maksudnya sebagai manusia gitu kan butuh apa pemasukan ya untuk hidup kan, ya. some money gitu. Nah, di mana poin yang Bro Billy lihat kayaknya sudah cukup mengejar money, tapi eh, dan pivot ke passion gitu. Karena kan banyak lah orang yang kita lihat mungkin kerja cuma untuk money, terus money-nya Yes. nanti digunakan untuk something yang mereka passion about gitu kan. Ya. Menurut Bro Billy gimana melihat titik tengah balancing dapat money dan passion itu? Hmm, kalau menurut saya sih, I think if you chase the money, Hmm. it's never going to be enough. Menurut saya itu. Jadi kalau memang berat sih kalau di Indonesia, ya, saya jujur, karena this is a funny story, tapi saya suka MMA, bela diri, Hmm. Hmm. dan di situ teman-teman yang ikut bela diri tuh banyak yang berhenti Oh because gitu. the money is not good, the money is not there. Di Akhirnya mereka Indonesia? berhenti di Indonesia. Oke. Jadi mereka tuh tidak lanjut gitu loh. Hmm. Karena the money is just not good, tidak ada apresiasi, and so on lah. That's the case di Indonesia kan. Beda Ah. dengan di Amerika, di luar negeri mungkin apa ya, terfasilitasi, diapresiasi, and you can make a living. Hmm. Di Hmm. Indonesia is tough. Oke. However, kalau menurut saya, based on my own experience, if you chase the money, later on you want to chase your passion. Banyak orang yang saya lihat kan begitu ya. Mereka sudah kerja di Betul. dunia, let's say, migas, and they get a lot of money, tapi ujung-ujungnya sekarang saya mau melakukan apa yang saya mau. Betul, betul. So, berarti kan they go back again kan, with Ya. what they actually love to do sebenarnya. They go back again ke situ. Mereka kembali ke hal yang sebenarnya mereka ingin lakukan dari dulu, tapi Mm-mm. untuk pada saat itu nggak bisa karena due to the money, apa, pertimbangan karena keuangan lah. They have to make a living dan it's tough di Indonesia. Mhm. Jadi kalau saya sih, menurut saya apa ya, based on my experience, um, saya tetap chase the passion karena Mhm. saya harus memikirkan dengan diri saya sendiri. Saya yang harus happy, saya yang enjoy dengan tempat kerja saya. It's not other people's responsibility to make me happy, tapi saya Ya. sendiri yang harus buat diri saya tuh happy gitu lah. Orang lain kan bilang, wah, you are wasting time. Kenapa Mhm. kamu keluar dari this big perusahaan ini? You should Betul. just stay there. Ya, because you're thinking about the money. Saya tidak. Dan kalian tidak pernah di dunia itu. Saya pernah. That's the Ah, difference. Saya bilang, orang kan selalu mengatakan the grass is greener. I oke, said oke. no. Saya pernah di situ actually. Iya, I iya. actually I was there. Dan banyak juga yang keluar. Sebenarnya bukan saya saja. Iya, Banyak iya. juga yang akhirnya tidak sanggup keluar dan mereka memilih untuk kembali ke passion mereka. Kayak Betul. contohnya kalau bro tahu sendiri kayak orang kayak if you want to be great, you have to follow your passion kan. Kita lihat Elon Hmm. Musk, kita lihat Michael Jordan, kita lihat LeBron James, kita lihat Albert Einstein. Mereka tidak pernah bilang, oh I chase the money. Nggak pernah kan. Betul, betul. They always say they chase the passion. Dan itu Hmm. di orang Indonesia juga begitu kan. Orang Indonesia yang sangat sukses, mereka tidak pernah, oh saya kerja ini karena saya targetnya tuh make a lot of money. You cannot do that because it's never going to be enough. Jadi Hmm. saya tahu sih memang di Indonesia, because I talk with a lot of parents, saya sekarang kan habis tuh jadi pendidik, banyak orang tua yang konsultasi dengan saya, banyak siswa yang konsultasi dengan saya tetap Hmm. bilang, you do not, kalau kita sekolah, walaupun saya sekolah ya, we can always go back to school kan bro ya. Iya, Umur 30 bisa, 40 iya, iya. bisa. Betul, betul. You cannot chase your, susah. Misalnya mau jadi atlet, there is a timeline kan. 20 sampai 35 nih. Once you Hmm. press your prime, you cannot be an athlete again. Betul, betul. Betul kan? Ya kan? There is Hmm. actually a biological apa, you know, Limitation. disadvantage lah. Iya. Limitation, betul. Jadi chase your passion, you gain, pasti akan bentrok dengan orang tua, 100%. Pasti akan Hmm. bentrok dengan your sibling, pasti akan bentrok dengan teman-temanmu. Hmm. But
you have to focus on yourself. Jadi menurut saya passion will always be over money karena some people they go money first to the point that mereka sudah jenuh, they go back to their passion. Betul. Udahlah, saya sudah 40 tahun, saya mau happy, saya mau kerja kerja apa yang saya suka. Hmm. So for me, follow your passion, regardless of whoever will say. The money may be not good in the beginning, but you will always be happy. Gitu lah. Hmm. Kalau menurut saya kayak gitu sih, bro. Karena pada intinya kan mungkin happiness ya. Eh, Yes, belum tentu kita punya uang banyak kita happy. ya, Jadi ultimate goalnya sih memang kita pengen happy gitu kan. Dan tentu mungkin kalau masalah passion itu mungkin align juga dengan calling gitu kan. Misalnya kita sebenarnya di call untuk jadi apa gitu kan. Bukan berarti ya, calling itu datangnya dari orang lain, tapi ya mungkin yes, kalau kita di Christianity believe calling itu datang dari Tuhan gitu kan. ya, Eh, Menarik sih untuk passion. Memang kalau saya lihat di Indonesia sih banyak kayak gitu ya. Teman-teman yang ya, mungkin punya bakat di satu bidang, tapi karena mungkin secara support di Indonesia belum ada atau belum cukup, mereka harus korbankan itu untuk mengejar yes, uang cuma untuk living gitu. ya, Menarik sih itu. Nah, terus sekarang kan berarti Capsek, kepala yes. sekolah. Capsek berarti kesehariannya itu seperti apa? Misalnya ada ngajar juga kah? Atau lebih banyak ke arah administrasi dan konsultasi aja? Iya, jadi kalau sementara ini memang saya masih ngajar matematika AS A level, which is kelas 10 ya. Tingkat SMA kami kan menggunakan kurikulum Cambridge ya. Hmm. Jadi sekolah kami ini salah satu sekolah, if not the only school di Lombok yang offer three language trilingual. Jadi Mandarin Chinese, bahasa Inggris, dan also bahasa Indonesia lah. Hmm. Um, tapi jadi saya ngajar full in English, obviously. Ngajar Hmm. matematika ASA level, bahasa Inggris apa, pakai bahasa Inggris. Saya ngajar 4 times a week, Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Oke. 2 period. Di sini satu periodnya tuh 30 menit. Jadi saya Oke. ngajar 2 period, which is basically 1 hour only every day. Tapi kan as you know lah, persiapannya tuh setengah mati ya. It's not Hmm. 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 teaching is as a student you just learn. Gampang kan, Ah. you don't have to prepare. Tapi ya sebagai guru harus menyiapkan lesson plan kan, Hmm. Hmm. objektifnya Hmm. atau apa, harus sesuaikan dengan silabusnya atau apa SOW-nya seperti apa. So it's really Hmm. tough. And Cambridge kan juga cukup karena international curriculumnya jadi cukup Ya. challenging. So I still teach. So every day I come in, saya lead briefing ya. Hmm. Saya kita ada kurang lebih 17 guru, kami masih sekolah baru ya, baru berdiri tahun 2018. Kalau SD-nya Hmm. kami kan ada dari TK sampai ke SMA kan. Jadi Hmm. saya ini Hmm. kepala sekolah pertama di Lombok untuk SGS di Hmm. tingkat senior high school. So in Oke. the morning I lead briefing, I lead a briefing dengan teman-teman, all of my teachers dan admin juga saya lead. Di situ saya ya just remind them apa to stay motivated, to make sure they know what to do. That's Hmm. it, nothing too serious. Kemudian saya apa yaitu mempersiapkan my day lah, to do list, what is the checklist, what is the thing that I Hmm. have to do today. Kemudian saya mempersiapkan materi untuk the next day karena ini kan saya sudah lama nggak pernah ngajar matematika kelas 10 ASL level kan. So I had Ya. to start from scratch as well. Hmm. And then after that it's just very busy. Dari butuh approval lah, meeting lah dengan dinas lah, dengan HQ lah. Jadi HQ Hmm. kan ada di Jakarta kan. So we Iya. meet by Zoom atau dengan direktur lah, Hmm. atau tiba-tiba it's hectic. Misalnya ada orang tua yang mau menyampaikan concern, minta ketemu, Ya. 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 you have to deal with that with the I see. community. Hmm. Ada student juga yang nggak terima misalnya kena detention, Mr. Billy, kenapa saya dapat detention? You have to deal with that. You have to deal Hmm. with everybody. So it's a very hectic schedule apa buat saya. Different when I was a vice principal. Ah. I was kind of behind the scenes. Tapi kalau principal tuh you have to be apa ya, servant leader. I Jadi kalau see. misalnya if you are an introvert, maybe Hmm. kepala sekolah is not for you. Gitu I loh. see. If you're an Menarik. extrovert, kepala sekolah is not also for you. Jadi you have to be in the middle. Jadi saya kan ruangannya sendiri kan. Hmm. There's nobody there. Katanya at the top you are very lonely. Tapi menurut Hmm. saya tidak. Because I see my teachers all the Hmm. time, I still teach. Tapi there are some principals, some leaders mengatakan bahwa they feel so lonely. Kalau saya, I Hmm. love it.
perfect lah. Jadi ada waktu saya ketemu orang, ada waktu yang saya sendiri. Sendiri, ya, Jadi ya. pas. Nah, I see, I see. Nah, bicara soal mengajar nih, bro. Eh, kan bro pernah pengalaman juga ya. di US yang mengajar ke anak-anak Amerika di peer consulting gitu kan. Lalu sekarang mengajar di Indonesia. Walaupun mungkin comparison-nya bukan apple to apple, tapi kalau yang bro lihat sendiri secara mungkin uh, surface-nya yang membedakan apa gitu untuk mengajar di US dan mengajar di Indonesia gitu. Ada hal yang cukup membedakan kah? Atau sebenarnya sama saja? Passion. That's one thing. Passion. Kenapa? Karena like we talked about earlier, guru-guru di Amerika kan they do it for the passion. Karena kan Hmm. orang mengatakan bahwa teaching is the second option kan. It's not the Ah, first option. betul. Betul kan? So Ya. if teaching is your first option seperti di luar negeri, you're passionate about it, the money is good, Hmm. jadi sudah nggak mikir lagi kan? Sudah tidak Betul. berpikir kayak should I commit to this job or not? Dan Betul. obviously fasilitas sangat memadai, pemerintah juga mendukung. So they don't think about anything else but the way I see it ya, I might be Hmm. wrong. Ya itu ngajar aja bro. Just teach, 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 and they're very passionate. Americans are Setuju. very passionate. Because I've been to Australia, Hmm. saya bisa bandingkan kan orang Ah, orang Amerika atau orang Australia. Saya lihatnya Americans are very passionate about what they do, even the little things. betul. Passionate banget. Jadi ngajarnya ya apa ya? Saya bilang eh, kita bertanya, kita minta bantuan A B. They give you Hmm. A B C D E F G without even asking. Betul. Jadi itu something yang saya realize ketika saya jadi mahasiswa di sana dengan dosen-dosen menghadapi dosen-dosen. Pas saya Hmm. ngajar juga di peer consultant, I become like that too gitu loh. Hmm. Jadi mungkin ada yang kalau bro masih ingat kan ada yang sistem drop in appointment gitu kan. Ah, Saya juga jadi ke bawah kayak gitu budayanya itu. Jadi mereka hmm. tanya misalnya trigonometri nih. Cuman pertanyaan cuma satu, tapi saya mau pastikan lagi nih. Kalau Hmm. soal gini gimana? Bisa nggak? Kalau soal kayak gini bisa nggak? So I Iya. give them more than what they ask. Iya, So iya. I think that's the biggest difference yang saya lihat dengan apa ya? Kalau saya bandingkan eh, tenaga pendidik ya, pendidik di luar negeri, khususnya di Amerika dengan yang di Indonesia. Hmm. Gitu kan, especially me as a principal kan saya melatih teman-teman guru juga kan, how to Iya. teach, how to improve their pedagogy. Sometimes it's just the passion gitu loh. Maybe this is Hmm. their second option. That's not their first Hmm. option because Betul, of betul. that money thing itu yang Iya, we iya. talked about earlier. Um, jadi menurut saya kayak gitu sih. Karena itu tantangan buat saya juga untuk apa ya memastikan bahwa teman-teman apa pengajar ini they love teaching. That's the most important thing. They are shaping Hmm. the future generation kan, anak-anak SMP, SMA Betul. ini kan, they're shaping a future generation. Jadi bagikan passion and also teach them that you are here for a reason. The grass is not greener on the other side. You are here for a reason, gitu Iya, loh. iya. Betul. That's what I talk with them every time, bro. Jadi mungkin passion ya, Iya, iya. skills. Kalau kita ngomongin praktek, bro juga experience ya kita dulu. Ya saya sendiri kesulitan banget ketika praktikum itu ya. Jadi Hmm. teori dengan praktek di sana mungkin sudah sejajar, di Indonesia mungkin belum, but because obviously facility and everything else, di Indonesia ini teorinya bagus banget, malah Hmm. diakui kan. Hmm. Hmm. Kalau di luar negeri teori maybe they don't really think about it, tapi when it comes to the practical work they dominate. Iya, iya, Itu betul. itu pun juga sesuatu hal yang saya ini ya apa melihat lah perbandingan di luar dan di Indonesia. Aha. Nah, terus kalau lihat dari background kan engineering, kira-kira Iya, background itu membantu Bro Billy untuk shape the pengajaran metodenya atau kurikulum atau gimana cara sampaikan informasi atau kira-kira ada benefit tidak waktu dari engineering itu sendiri untuk dalam apa ya mengajar sangat dalam sangat. Actually not the engineering. Tidak semua, as you know ya bro ya, tidak semua dosen yang S3 profesor tuh bisa ngajar. So there is a difference between like you're so smart, you know your stuff, you know your content well, dengan ada istilah di pendidikan tuh PCK, pedagogical content knowledge. Karena kan ada pedagogi, your skill of teaching, dan ada content. So ya you might know your content well, bro. Kau mungkin jago sekali. tuh Kau anak olimpiade lah, juara-juara. But can you teach well? No. Kayak misalnya kalau bro tau Phil Jackson, LA Lakers head coach. Kalau kalau bro lihat atau suka apa ya nonton bola, pelatih-pelatih bola ini kan yang jadi manajer kan bukan juara-juara kan?
betul. There are Bukan the people best that player lah. bukan the best player. Betul. Nah, exactly. So sometimes the best player atau the smartest students can't actually teach, gitu lah. Hmm, They don't know what those kids yang struggling go through, karena they never hmm, struggle. I see. They never Iya, iya. struggle. You Iya, have it iya. easy for you, so you don't know how to relate with anak-anak yang struggle. Sedangkan saya dulu struggle with math, but I'm Hmm, teaching math now. So for the iya. engineering part, sebenarnya help me apa ya? Teaching better tidak. Cuman saya Hmm, I know how to integrate all the subjects together. Jadi kayak misalnya saya bikin project, saya hmm, tahu ini ya apa integrate dengan subject physics and mathematics, a little bit of a chemistry. Kayak hmm. project catapult misalnya, ada Iya, iya. fisiknya, you measure the angle, kinematics, bro, you know what I mean, Iya, the iya. parabola. That's what Iya, we iya. used to do kan. Jadi itu sih. Tapi kalau the teaching again, saya tahu teman-teman saya ini beberapa, I could say 50% ya, I may be wrong. Itu bukan dari pendidikan, bro. Bukan dari SPD. Bukan Hmm, Bachelor of Education. Ada yang dari Science, ada iya. yang sarjana teknik, but they can teach. So it Iya, might iya. be because of the talent thing. Iya, Ya iya. kan, bisa jadi mereka punya talenta di bidang itu, they like it, punya pengalaman, so they can teach well. Hmm. So that's why in education you have to have both PCK ini, bro ya. Iya, iya. Pedagogi, konten. Kayak I misalnya bro see. jago sekali nggak physics gitu kan. Ya, But if I ask you to teach physical education, bro, kira-kira bisa gak tidak? belum I tentu. don't know, right? Iya. Belum tentu. Iya, betul, betul. Belum tentu. But you're a smart guy, you know how to teach physics. Hmm. Ketika disuruh ngajar physical education atau kimia lah, bro, you might not Hmm. be able to do it well. Jadi menurut saya background engineering does it help? Not really in teaching. We don't, ya kan kita tidak diajar Hmm. cara the psychological of teaching. Kita kan satu Betul. jurusannya, bro. We wasn't Hmm. teach like that. Hmm. We wasn't taught like that. Tapi it just wawasan lebih terbuka, apalagi punya exposure ke dunia apa kerja atau jadi saya bisa Hmm. jelasin ke anak-anak nih, trust me guys, ini tidak efek, ini tidak berguna, ini berguna, ini tidak berguna, numerical methods ini tidak berguna, vektor kalkulus ini tidak berguna kalau kamu tidak masuk engineering, kalau kamu di accounting ini kayaknya that's what I can apa Ah, what helps me a lot lah bro. Jadi kalau the teaching itself, sebenarnya no, I don't think so. Maybe it's a passion thing, I have the experience kan. iya, iya. Tapi membuka wawasan aja sih. Jadi ketika saya, kan biasanya tuh, kalau di lesson you have to explain to your students, what do I do this for? Kenapa x squared plus 4 minus 4? Kenapa, apa tuh akar-akar? Why do you have to find Ah, the roots? They ask you about that, right? betul. Saya terbuka saja. Well, if you're not going to the field of STEM, Science, Technology, Engineering, sorry saja, it's not gonna be useful for you. Hmm. Tapi if you do, it might be good. Karena math is all about logical thinking kan, logical Betul. reasoning. Hmm. So that's what you do. Itu sih, bro. Kalau menurut saya, Ah, does it help? Not really. iya, iya. Nah, yang menarik tadi itu boleh bilang masalah teaching. Memang, memang apa intelligence dengan mungkin teaching mungkin sedikit berbeda. Ya, Seorang yang pintar kan belum tentu bisa menyampaikan informasinya dengan baik gitu kepada ya, murid-muridnya. Dan tadi itu satu hal yang menarik itu kan Bro singgung tentang oh karena mereka mungkin belum mengalami, mereka tidak experience apa yang sebenarnya student sini experience. ya. Jadi ketika mungkin kasarnya ketika kamu cukup pintar, bisa jadi mereka tidak relate. Ini mereka apa kesusahannya di mana gitu kan. Nah Betul. ini saya pikir kalau kita bawa masalah ini misalnya ke Papua, cerita ke Papua, mungkin hal yang sama terjadi bro. Artinya let's say di Papua itu uh, mereka dapat kurikulum dari pusat, lalu guru-guru diajarkan, disarankan atau diarahkan untuk mengajar seperti ini. Ya. Terus kalau mereka dari kurikulumnya aja tidak bisa memberikan suatu konteks ke anak-anak Papua, artinya kan anak-anak Papua ini tidak relate gitu, apa yang mereka Yes. pelajarin. Ya. Um, apakah itu akan menjadi isu gitu? Artinya kan apakah itu faktor yang membuat nanti kita bicara pendidikan Papua ya Ya. lumayan ketinggalan gitu. Masalah Ya. konteks dan masalah oh sebenarnya mereka ini tidak paham sebenarnya anak Papua ini yang mereka lalui itu seperti apa gitu. Ya. Kesulitannya itu seperti apa? Menurut bro bagaimana Hmm. maksudnya? Ya, I think that's one of the reason pemerintah sudah tidak adakan ini ya bro ya apa ujian nasional tuh karena Hmm, masing-masing apa ya daerah punya konteks masing-masing. If they kalau mereka mau pukul rata susah ya bro ya kayak anak-anak BPK Penabur misalnya di Jakarta, you compare them with
SMA Negeri 45 di Jayapura, you can't, right? You really Betul. can't. It's really hard untuk sama untuk apa ya, pemerataan mutu pendidikan gitu. It's really difficult thing to do. So context does matter, bro. Karena saya jujur aja kami di SGS ini aja, like I told you, ada yang di Makassar, kota besar tuh, di Hmm, Pekanbaru, Sumatera, ada yang di Kupang, kita di NTB sini di Mataram. It's really hard to even menyatukan ini ya. Apa ya? What can I say ya? Intinya untuk disamaratakan lah, ya. To hmm, make it all hmm. the same is really hard. Gitu. Ya. Karena every state, every province has Hmm. its own issue, kan. UMR saja berbeda. Ya. We talk about money, UMR saja beda. Ah, Apalagi, the SDM-nya gitu. So, hmm, kalau menurut saya, apa ya, maybe this not apa ya, saya tidak tahu. I think Papua has done a good job sebenarnya, bro. Look at both of us ya. Dari hmm. program 1000 PhD dulu, special autonomy, uh, scholarship that they give, kemudian dari, ya, bro ketahui sendiri, dari pemerintah Indonesia LPDP, they've done a good job as well. Teman-teman dari Hmm. Papua ini banyak sekali yang keluar negeri, not just the Betul. both of us. So I think they've taken good step. It's just the way, apa ya, orang punya mindset ya, bro ya. Mungkin Hmm. I never had that mindset, oh karena kita di Papua aja kita tidak bisa. It Hmm. wasn't instilled in me, bro, dari saya punya orang tua sebenarnya. Hmm. Intinya, you work, God give you the cards and you play your cards however you have, Hmm. Some people has disadvantage, some people are privileged, some people are not, gitu loh. Bukan, Hmm. belum tentu teman-teman yang privileged they gonna do well in life. That's actually not true, ya. They don't have the hunger kayak kita, gitu loh. They don't have the Hmm. drive like us. Jadi, is it true or not? Susah, ya, susah, bro, di Papua sana. Tapi I tend to look at, apa ya, orang bilang apa namanya, half glass, apa, the FMT, have empty atau have full gitu loh, type F4. of thing. Iya kan? So it's like we've done a good job sebenarnya. I think so. Look at both of us. Look at teman-teman. Look at Richard. Look at Kakak Victory and many Hmm. more. We can't even. Betul. Dulunya kita nggak bisa hafal ya. Sekarang sudah tidak tahu. Saya lihat di Iya. Instagram, LinkedIn ini, Master of Science in food science, something like. I'm like, I don't even know. Data analyst in data science. I'm like, bagus, man. This is really good. You Hmm. know. Hmm. So, ya, mungkin teman-teman di Papua, apa ya, uh, teman-teman pengajar di Papua, maybe they just need exposure, bro. Just like Hmm. we did. Once they, mungkin tidak harus keluar negeri juga, mungkin bisa ke di luar Papua toh. Iya. Iya. Once they get their exposure, they can go back and contribute to Hmm. Papua ya. Hmm. Just like hopefully what we can do in the future ya, bro ya. Hmm. 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 I see. Iya sih. Kalau lihat perkembangan pendidikan dari Papua seperti Bro bilang kan, wah teman-teman Papua sekarang di luar negeri itu ya Ya, itu sudah banyak dan bukan cuma kayak di US ya, mungkin di negara-negara lain juga ya, sudah banyak sekali. Sebenarnya itu satu step yang baik. Eh, tapi kalau dari segi ini bro, saya kan ya, lebih berpikir kayak metode pembelajaran gitu. ya. Em, Seperti yang bro tahu kan mungkin di Indonesia itu fokusnya itu benar-benar teori ya, teori karena mungkin keterbatasan fasilitas. Jadi mau tidak mau ya mungkin yang diajarkan adalah teori gitu. Ya. Tapi apakah seandainya kita punya fasilitas pendidikan yang oke, itu bisa eh, apa ya menambah kualitas pendidikan terutama di daerah-daerah yang terpencil seperti di Papua gitu daerah pinggiran. Hmm. Apakah itu yang apa ya istilahnya yang cukup kurang sehingga anak-anak tuh banyak yang tidak bisa relate gitu. Nah ini saya kasih contoh ya bro. Misalnya Hmm. em, apa kalau dalam kontekstual learning kan mungkin misalnya kita mengajar anak di Jawa atau di mana, terus kita kasih soalnya misalnya Ani punya 5 buah apel misalnya, terus bla 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 Hmm. bla lah. Tapi kalau pertanyaannya adalah Ani memiliki 5 buah apel. Lalu kita pergi ke pedalaman Papua, pedalaman yang kampung-kampung. Nah, kita kasih kalimat yang sama. Ani memiliki 5 buah apel. Lah, siapa tahu di sana tuh mereka tidak tahu Ani itu apa. Mereka belum Hmm. pernah ketemu orang yang namanya Ani misalnya. Jadi Ya. mungkin mereka bertanya, nah ini apa? Lalu buah apel, misalnya apel tidak tumbuh di sana. Apel itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya untuk
apa ya? Cuma untuk mencerna kalimat ini artinya apa dia mungkin sudah agak kesulitan gitu. Itu kan itu Hmm, lebih ke konteks kan, konteks dari informasi yang disampaikan. Termasuk juga dalam fasilitasnya. Mungkin baru tadi bilang eh, apa mengajar katapult dan segala macam, ada something yang anak-anak tuh bisa lihat gitu. Nah, iya. tapi kalau kita cuma kayak gambar-gambar di papan dan segala macam, teori, mungkin agak sulit gitu ya untuk dibayangkan untuk bisa terima informasinya gitu. Em, Menurut bro, metode seperti apa yang sebenarnya tuh eh, cocok atau misalnya perlu di tailor di tiap-tiap daerah gitu. Kalau kalau di Indonesia gitu. Kalau menurut saya sih, again ya, kalau khususnya di Papua, mungkin kita tidak bisa mengeneralisir ya bro ya. Kayak kita yang di Betul. Jayapura is a lot Hmm. more advanced dan teman-teman yang mungkin di mana ya bro, yang mungkin di Biak, di Serui, di Wamena, right? Hmm. Ya. Saya nggak tahu sekarang ya di Papua ini sudah ada berapa sekolah unggulan. Dulu kan SMA, SMA, you know, from where we were. Hmm. Um, tapi kontekstual benar, mungkin jangan Ani tapi I don't know Yohanes or something. Terus Betul. jangan Apel tapi something. But it doesn't apply in every region ya bro. You know what I'm saying? I Betul. feel like that's what teman-teman di luar Papua think. You know that Hmm. we don't even know what an apple is, but that's not true actually. You know, atau we don't Hmm. even know what, we don't even know how to read or write. That's not true actually. Memang di teman-teman di daerah pedalaman, yes, undeniable, 100%. Tapi Papua is much bigger than just that, gitu loh. Hmm. We are much developed than that. Jadi kalau ngomongin misalnya literasi, numerasi, basic math, can they do it or not? I don't have the data, I can't say. Tetapi saya punya keyakinan yang tinggi dengan teman-teman di Papua. I don't want to say that we are in a disadvantage. No, not really. You want to live in Jakarta with Hmm. that traffic and no, Ya, ya. Jadi di Papua malah punya potensi yang besar, bro. Hmm. And kalau mengajar sesuai konteks, yes, I support that. Masing-masing Hmm. daerah punya konteks masing-masing. But we need to have a standard too, kan? That's the Betul. difficulty loh, bro. Like Betul. every province has its own standard, but we're in kita nih Indonesia gitu loh. How Betul. do we match that standard? That's the difficult part. So, Hmm. kayak di luar negeri lah, we've been how does the American do it ya? That's really good kan? Kayak Hmm. masing-masing state has its own regulations, tetapi tetap standarnya semua sama gitu lah, ya kan? Betul. That's the like tetap harus apa? Ambil SAT lah, tetap Ya, ambil betul. SAT kah apa itu namanya? So, yes, every place has its own context, has its own challenges, but remember we have standards. Kita Hmm. mau kan pendidikan Indonesia, you know, make improvement and have, maksudnya mutunya bagus lah. Jadi Betul. jangan kayak oh karena di Papua keterbelakang jadi kita nggak bisa naikin standar. No, it's gonna take a long time. I know that right now. Hmm. It's a big challenge for me di SGS ini. Hmm. It's not as easy as people think loh. It's really difficult. It Ya. cannot be a one man show. It cannot just be a Billy show. Tapi teman-teman semua nih, kita harus satu visi, satu misi. Hmm. Jadi oke lah, mungkin di Papua sana in some places masih membutuhkan banyak support, but I would say in other region kita sudah bisa bersaing dengan teman-teman di luar Papua lah, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan kita sudah bisa bersaing. Look at us for example, right? I'm Hmm. Papuan here, you're a Papuan there, but we are leading a company kan, we are leading apa um, sekolah lah instansi yang tidak ada orang Papua, cuma kita sendiri. So we've Hmm. done it. We are an example of that. Hmm. I see, I see. Iya sih, betul. Em, nah, itu kadang yang menjadi masalah kan, mungkin kadang kita cuma berpikir dari luar Papua, tapi tidak pernah Iya, masuk ke dalamnya dan lihat apa sih sebenarnya yang terjadi di sana iya, kan. Nah, betul. itu yang menarik sih. Nah, bro, kalau misalnya dari eh experience bro melihat tenaga pengajar yang ada di sekolah sekarang dan di Indonesia, selain passion gitu kan, kira-kira apa sih yang mereka sebenarnya butuhin untuk bisa menyampaikan informasi ke anak-anak mengajar dengan baik gitu. Passion of course dibutuhin, Ya. eh, tapi ada hal lain tidak yang sebenarnya dibutuhkan untuk dengan teman-teman pengajar. Hmm,
Exclude passion berarti ya itu dukungan dari pemerintah ya, fasilitas, Hmm. training, you know. Saya tahu di Jayapura sana ada ya kalau nggak salah, ada kayak sudah mulai ada tempat-tempat apa, bimbel ya, bimbel Hmm. bimbel persiapan IELTS, TOEFL segala macam itu. Just a very good step bro menurut saya itu. Jadi Hmm. bisa train teman-teman pendidik ini kan, how to become a better teacher, how to improve their pedagogical skills, how to improve their English skills. Hmm. Hmm. I think that's a really good step. Iya kan, banyak apa, ya teman-teman yang sudah keluar negeri mau kembali ke Papua dan kontribusi yang seperti itu, saya rasa sangat baik. Hmm. Uh, but teaching is kompleks ya. Saya rasa apakah harus linear, apakah harus dari pendidikan SPD, apa harus dari SPD terus ngajar, I don't know ya. Hmm. Hmm. Karena the people that I know that are good teachers bukan dari SPD gitu loh. Hmm. So I don't know what the data says ya. Waktu itu saya pas mengambil S2 tuh one of the research topic that I was going to do tapi Hmm. it's a lot Hmm. more complex than I think it is ya kan. Harus dia punya apa itulah, apa dia punya scope itu kan kayak it's Hmm. really kayak luas banget gitu kan. Tapi pasti dukungan ya. Um, Fasilitas, the basic fasilitas you know. Um, Hmm. Kayak kita dulu di Amerika kan ada smartboard ya bro ya. So Hmm. they can write and save it and kirim lewat email. Jadi Ah, nggak ya. pernah. Jadi kayak siswa tuh tidak ini ya, tidak like for me, saya sudah tidak pernah catat lagi di papan tulis. Apa tulis? When I teach it's all PPT bro. Dan di I sekolah kami see. kan ada pakai ini tuh, pakai TV tuh. So I Hmm. just connected to my laptop, saya tampilkan dan just teach. So I told my students, you don't have to write. Just listen for 20 minutes. Mr. Billy akan teach you guys. And then kalian bisa latihan soal, bisa apa, bertanya anything that you want to ask, you can ask. Tapi for the first 20 minutes, by the way, jangan ngajar terlalu lama. That's a input, apa, that's a suggestion that I give to my teachers. Jadi apa, just teach for kurang lebih 20 minutes, 20-30 minutes. The rest is, apalagi matematika, latihan soal lah. Latihan, Hmm. latihan, latihan soal. Jadi ya itu mungkin learn to prepare, apa ya, learn to prepare your teaching well. Don't always use the traditional method. Remember now there is AI. Itu another topic itu. ChatGPT. Baru mau saya singgung nih. Exactly, exactly. That's tough. Kalau itu menarik sebenarnya. Tadi kan bahas kayak papan tulis, terus dulu kita smartboard, sekarang sudah pakai PPT dan segala macam. Iya. Efeknya teknologi di pendidikan itu seperti apa sih, Bang? Saya kan jujur mungkin saya lebih main di teknologi tapi skalanya industri kan. Tidak Iya. masuk ke dalam dunia pendidikan. Em, itu seperti apa efeknya AI, ChatGPT dan segala macam ini bagaimana? I think it's good. Kita sekarang Hmm. teman-teman guru menggunakan Canva ya. Canva untuk do their PPT, that's good. Tidak lagi pakai PowerPoint. So they have the choices to prepare the material using Canva atau PPT. Um, Jadi itu oke lah ya, kita bisa apa ya. Sekarang diwajibkan untuk bawa laptop. Hmm. Kemudian again, different school, different context, tapi in my school ada wifi kan, kita pakai wifi, it's all Betul. provided. Jaringan internet itu disediakan. Di ruang kelas juga fully apa ya, sarana prasarana oke lah bro, that's what I'm trying to Iya, say ya, kayak sarana prasarana oke, ada TV, ada Zoom, so all of our lessons are recorded. Saya I sebagai kepala see. sekolah harus melihat nih, ya kan, when I evaluate my teachers, saya bisa lihat dari those recordings gitu kan. Mhm. Um, jadi menurut saya apa ya, it's a good thing actually. It depends on Mhm. the teacher and it depends on the kepala sekolah. If kepala sekolahnya itu dia mengerti the benefit of teknologi, Mhm. sekolahnya pasti begini bro. Ikut Iya, zaman iya, tuh, ikut perkembangan zaman. Kalau iya. the leader is not aligned, susah bro, Hmm. ketinggalan pasti. Jadi kalau sama lah, ya use it. Use ChatGPT to help you prepare your material quicker. Jadi tidak buka-buka buku lagi, lihat ini, Hmm. catat manual, pindahkan ke PPT, enggak. Betul. Saya Iya, minta iya, ChatGPT as a apa ya, what do you call it, starter gitu loh, kayak iya, untuk saya lihat, oh jadi nanti dia punya slide pertama ini, slide kedua ini, oke, that's a good input, and then I iya. adjust. Betul, betul. You know what I'm Iya, saying? So tidak copy paste nggak bisa. I don't agree with that. iya. Tapi to give a initial ini ya, initial ini apa, inilah thing for me gitu untuk Betul.
adjust gitu lah bro. Jadi Iya, helps a lot. Cuman kita memang ada boundaries bro. Jadi we have a thing that's called bring your own device. Itu ada polisinya bro. Jadi oke. untuk siswa kalau memang diwajibkan untuk bring their own device, no phones ya, tapi tablets or apa namanya laptop. Kita juga Laptop. kan ada LMS tuh bro. We have our Hmm. own LMS, Learning Iya. Management System, like you know, like Mhm. misalnya Google Classroom, Moodle, Blackboard, Iya. Converge, and so on. We have that as well. Jadi tidak bisa apa ya, we cannot stop that. Mhm. Students have to actually learn about teknologi gitu lah. Hmm. Harus dibatasi saja bro. That's all Hmm. what I'm saying is dibatasi, use it wisely. ChatGPT you can ask, Mhm. help you do your homework. Please, that's like a tutor. Kok tidak perlu hire tutor kan? I see. Iya, You iya. know what I mean? You don't have to hire a tutor. There's this thing called ChatGPT. You can ask anything that even explains better than your own teacher. Iya, iya. So what separates a teacher and ChatGPT? That's the Hmm. big question, ya bro. Betul. Yeah, that's the just, Mister. If I can learn a lot from ChatGPT, then what are you there for? Betul. Gitu lah. Why do I actually need you? Hmm. That's where I explain to my teachers that you cannot replace the old traditional face-to-face teaching with technology. You don't have the sense of because education bukan hanya itu kan bro, bukan hanya ini. When we talk about education, itu bukan hanya ya yang penting dapat nilai pass the Aha. passing grade KKM. No, 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 no. It's not that Iya, iya. actually. It's friendship, is teamwork, is leadership, is communication, is Mhm. bonding. When you go to work later on in life, you're dealing with another individual kan. Yeah, Mhm. you learn that in school, bro. You don't learn through ChatGPT. You can learn through robot. Manusia Iya, kan, what do you call it, social beings kan. iya. That's what school can provide, gitu loh. Jadi kita work Mhm. together with AI, bro. Maksudnya Iya, with together with technology. iya. Bukan kayak oh we're no, we have like calculator tuh, bro. Tuh. It helps us with AutoCAD. Jadi teman-teman arsitek dulu, they gotta do Ah, it from scratch. Malah betul. lebih efisien, lebih cepat. Yang penting ya itu Ah, diberi apa ya training aja sih dan untuk student diperketat aja. You can use it but for such and such and such and such, bukan untuk rely heavily on that. mhm. Kayak kita yang sudah ambil apa ya postgraduate kan obviously there are so many AI tools lah to help Betul, us betul. improve our writing gitu. Mhm. Tapi you can't just copy and paste. Ah, You should use it to help enhance your skills though bro, bukan mhm. apa bukan hanya copy and paste and then you ended up plagiarizing and stuff like that. Itu Betul. sih nggak boleh. Ah. Nah, itu yang Ada menarik kode. sih. Iya kan? Ya. Eh, Pertanyaan tadi yang besar kan, eh, oke, kita punya ChatGPT, kita punya AI dan segala macam, yang bisa dibilang mungkin informasinya itu jauh lebih banyak daripada satu orang guru gitu. Misalnya satu orang guru kan Yes. se-expert apa sih? Misalnya ChatGPT ini punya expertise di whole database di internet gitu. Jadi dia bisa Yes. bisa kasih informasi yang lebih jelas. Tapi di Iya. mana sekarang letak guru, posisi guru di zaman di mana AI itu begitu kencang dipakai dimanapun. Iya. Nah itu di situ ya, di arah sosialnya, di apa networkingnya, communication itu yang sebenarnya mungkin sampai sekarang teknologi AI itu belum cover ke arah situ ya, belum bisa memberikan sense of social apa ya, Iya. dan segala macam ya untuk Bonding. siswa, Ya, bondingnya betul. dan lain-lain ya. Menarik sih, menarik. Tapi pertama coba seperti itu hal-hal dengan teknologi, apakah ada ketakutan tidak bro? Kayak misalnya ketakutan, oh anak-anak ini tidak bisa belajar seperti kita dulu atau tidak bisa Iya. apa ya menganalisis dan segala macam karena sudah ketergantungan sangat dengan teknologi ini, AI dan lain-lain. Pernah ada kepikiran takut perasa itu buat tidak? Kalau takut tidak, tapi just Hmm. more aware. Lebih, Ya. jadi saya punya jenis soal bro, yang saya Hmm. buatnya. You remember waktu di Amerika itu di Oregon Tech itu ada yang istilah take home test, ada Ya, open book kan. You see the difference soal? Kalau ya, take ya, home betul. dengan open book is usually harder kan. Ya, Tidak betul. bisa cari dicek. Ternyata tidak bisa cari dicek. You Iya, know what iya, I mean? betul, Tidak betul. bisa gitu lah. So it's up to the pendidik him or herself to understand that and be ahead of the. Karena kan robot ini
as you're engineer yourself, they just do what we tell them to do. Tuh. ChatGPT kan kalau kita tidak tanya dia tidak akan Tidak akan kasih tahu. pokoknya dikasih keluar. Ya. So you have to be smart as a teacher Hmm. to know that you are the apa ya, kayak laptop ini yang saya pakai nih, kalau saya tidak kasih nyala dia tidak akan Hmm. berfungsi gitu. It's just a tool to help you become a better teacher, become a better Tuh. educator. Ya, So you have to be able to win against AI gitu loh. iya. Caranya, kalau saya sendiri ya, the way I teach gitu kan, kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, gunanya apa, Hmm. kemudian that bonding, that mentorship. AI Ya. can't do mentorship. AI Hmm. cannot do mentorship gitu loh. We can as human beings. Dan rasa takut tidak ada. Malah saya bilang if you want to use ChatGPT ya, but remember during the test there's no open Ya. book. You can't look at ChatGPT, you can't like oh. Jadi jangan membiasakan kalau kerja PR di rumah itu apa-apa ChatGPT because you have to prepare for the test. Ya. When there's a test you cannot open book, you cannot apa look at ChatGPT. Jadi jangan lihat berpatokan kepada nilai, Hmm. tapi learning. Ya, ya. And when you learn, it's hard. When you just get a good grade because you copy and paste, gampang. Hmm. Jadi kalau saya ke anak-anak kelas 10, saya bilang, you can use it, but remember, during the test, you can use it. Hmm. Jadi sama saja. Ultimately, you have to learn. You Hmm. have to understand dia punya konsep. Intinya ini Tuh. apa nih? Wah, how do you do it? Integral. Konsepnya apa sih? If you Hmm. just ask ChatGPT dan dapat nilai yang baik, Mr. Billy kasih kamu 100 because benar semua. Hmm. Okay, so what? But during the test, you can't do that. Hmm. Artinya you have to do it the long way. You can't Ya. skip the long learn. You know, you receive information, you latihan soal, you kumpulkan soal, you evaluate, you review, ikut Hmm. ujian gitu. You can't skip that. Kalau Hmm. kamu skip and people say zaman sekarang orang, anak-anak zaman sekarang wants to skip gitu, sandwich apa Hmm. namanya? Apa microwave apa generation or something like Iya, that. iya. You can't skip it. Just like bodybuilding, you have to go to the gym. You gotta lift weight. You Hmm. gotta nutrisi harus baik. There's Ya. nothing that AI can do, but AI can make a meal program for you. AI can Hmm. make a workout program for you. Biar nggak usah bayar pelatih tuh. Iya, iya. Iya. But what's the difference between you go to the gym yourself dan ada pelatih di situ? Hati-hati loh, you never lift 40 kilo, tiba-tiba berat nih. Hmm. Betul. That's the difference, bro. That's the difference. Pelatih ada bisa bantu nih. They can help Ya. you. Itu. Jadi AI bisa bantu dengan information, tetapi the teacher can help with the actual teaching and learning gitu loh. The sense of bondingnya tuh dapat. Just like I Hmm. said to the gym gitu kan bro. Iya, Oke, iya. meal program hari Senin, chicken breast and thighs, 58 grams of protein. Oke, you know it. Right, right. Coba praktek. Tuh. Yeah, go ahead and do it. Go to the gym and now lift. Coba deadlift caranya gimana? Kalau tidak ada trainer yang bimbing susah tuh. Tuh. Guru tuh membimbing bro. Jadi tidak Ah, takut, malah I see, I senang see. sekali. Enable Tuh. me actually. Iya, iya. Jadi kalau di education, pendidikan melihat AI ini lebih ke arah supporting tools, yang Yes, bisa saja mungkin accelerate eh, penangkapan informasi oleh murid-murid gitu kan. betul. Mungkin bisa kasih informasi lebih apa, lebih lengkap, lebih dibungkus mungkin lebih rapi, tapi di sisi lain guru pun dibutuhin untuk tadi bro bilang kata-katanya itu bimbingan, untuk memberikan Bimbingan. memberikan bimbingan gitu ya. Ya, Yang mana kayaknya mungkin saat ini ya belum bisa ke situ. Who knows, siapa tahu ke betul. depan bisa, tapi kita belum tahu kan. Misalnya sekarang Ya, at this point yang bisa dilakukan oleh AI, yang bisa ditambahkan value added-nya adalah di supporting tools ya, supporting tools ya. untuk pembelajaran. Menarik sih, AI ini I apa mean, ya? look at what we're doing right now ya, bro ya. Kayak, if you remember what we did last year waktu saya masih di Jogja itu, Hmm, we did that partnership, tidak membatasi you were in America, tapi bisa tuh. ngajar anak-anak di Jogja. I mean, this is AI, right? Correct me if I'm wrong kan? Zoom Hmm, ini, hmm, hmm, if I'm not hmm. mistaken, this is a part of AI juga kan, artificial intelligence juga kan. Jadi malah bagus kita tidak tidak perlu hire guru-guru yang lokasinya itu ada di Lombok sini. Tapi we Betul. can hire from America, Russia, from Italy, tidak Hmm, membatasi itu, bro. That's what I'm thinking. And now we can exchange information seperti ini.
Bagus tuh. Tidak harus, Bagus. bro kita ketemu di Semarang sudah atau bro datang ke Lombok no. Kalau saya Ah, lihatnya begitu bro. It's like mm-mm. it's actually makes life easier, you I know, see. Ah, instead of apa ya malah beban. But not everybody see it like that. Saya mengerti juga bro. I understand not all teachers look at it like that. Ada mm. yang kayak guru-guru teman-teman yang di English department yang writing, how do you do that? Gimana Ya, itu? That's a betul betul. tough one itu kan. Iya, iya. That's a tough one itu. I see, So I see. ya Oh, tergantung ke guru-gurunya sih. Tapi guru-gurunya butuh some sort of a training, mm, continuous training bro menurut saya. Not a one time thing tapi a continuous training. Berarti intinya kan eh, dalam education sekarang ini bukan berarti AI itu menurunkan kualitas pendidikan, Yes, artinya, tapi dia bisa lebih mengoptimalkan informasi yang didapat oleh murid-murid ya sebagai tools gitu. betul. Tinggal bagaimana dari sisi pengajar dengan bijak menggunakan tools seperti ini ya, dengan wise Correct. using these tools. Saya rasa Oh, mungkin sekolah ini bro, kalau bisa bisa tambah ini sekolah yang harus hmm, ketat bro, harus ada oke. policy. I know Mhm, in Monash kemarin kan ada polisinya tuh bro, ada. betul. Jadi you can use ChatGPT for brainstorming, for refining your grammar maybe. Kan Grammarly Mhm, ada beberapa yang sudah tidak di beberapa departemen sudah dilarang itu tuh. mhm. Itu sih bro, jadi kebijakan dari kalau di kampus masing-masing fakultas. Ya, Ya kan coding itu maybe you can't, right? Nggak boleh itu. You have to do it from scratch or else you're not learning. Jadi hmm, kembali ke kampus masing-masing atau kembali ke sekolah masing-masing untuk buat regulasi yang sesuai lah. Jadi ya, boleh, tapi ketentuannya tuh A, B, C, D, E. Kalau tidak, melanggar code of conduct and you get some sort of a consequences gitu, disiplin gitu. Menurut saya itu iya, sih bro. iya, iya, menarik sih bro. Oke bro, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya sih. Eh, Mungkin dari teman-teman juga yang mendengar ceritanya Bro Billy, merasa terinspirasi, eh, mungkin merasa semangat juga untuk dunia pendidikan. Mungkin ada pesan-pesan tidak bro yang mau disampaikan ke teman-teman, terutama untuk adik-adik di Papua. Kita kembali lagi ke our very first thing, passion. Hmm, passion. Follow your passion, kejar kejar kamu punya apa? What's passion in bahasa Indonesia? Saya lupa lah ya. Apa ya? Kejar kamu punya apa? Ya, impian saja sudah ya. Mungkin bukan ya, Betul. bukan impian. What is it ya? Not dream ya. Kerja Iya kalian sih punya, tadi. kejar kamu punya um, keinginan mungkin ya. Kejar kamu punya keinginan yang ada bisikan dalam dalam hati tuh. Betul. One day saya mau jadi insinyur terbaik di Indonesia atau one day saya mau jadi pengajar terbaik yang ada yang di Papua ini pernah ada gitu loh. Atau saya mau jadi Hmm, dokter yang apa menjadi apa membawa inovasi atau temuan-temuan baru nih. ya. That voice inside your head menurut saya tuh jujur itu Tuhan itu sudah. That's literally God Hmm, saying that you should follow it. But pasti when you look left and when you look right ya, pasti ada orang yang akan bilang tidak bisa. Pasti akan ada orang-orang yang bilang, oh itu terlalu jauh, kau punya impian terlalu jauh. Even your parents, even kamu hmm, orang tua sendiri, pasti even kau punya kakak, kau punya adik sendiri, they gonna doubt you. hmm, But saya cuma bilang saja ini kau punya hidup, kamu punya hidup sendiri, kau yang tentukan sendiri. So, ketika kau buktikan ke dorang, dong akan ikut juga. Nah, lama-lama dong akan mengerti. Oh, ya ya. Karena hanya Tuhan saja yang bisa buka buka memperlihatkan dia punya plan buatku. betul. Dia tidak membuka buat orang yang lain. Jadi ketika kau mau jelaskan, ketika kalian mau jelaskan ke orang lain, dong tidak akan lihat. Dong akan lihat kau dengan muka bingung. "Ah, apa sih? What do you mean?" Ya karena memang itu bukan buat dorang, bukan buat teman-teman ini. Tapi Mhm, hanya buat kau. Jadi kau mau jelaskan percuma. Karena ini hmm, saya juga guilty bro. Saya juga hmm, try to explain, but they don't understand. ya. Ketika saya dapat juara nih ya, you know what I mean? Hmm, And then they understand. Oh, ya. sekarang baru saya mengerti. Jadi Hmm, follow your apa ikut kamu punya keinginan, tidak usah jelasin ke orang-orang. Keep your plans to yourself. Buktikan saja. Nanti dong tahu. ya. Nanti dong tahu kok. Sudahlah. Kas, you know, Remy nanti sudah. Iya, iya. Kenapa ini eh, kakak Joshua nih sampai S3? Kenapa dia harus banting? Nanti ketika dong lihat gelar, ketika you did something good, nanti dong juga senang kok. Nanti dong Hmm, juga ikut happy kok. iya, Jadi kalau orang tua mungkin dong cuma concern saja toh, dong they just want the best for you. Teman-teman juga, mungkin ada yang hater juga, kita tidak tahu. iya. But
listen to your not to yourself, listen to your heart. Dengarkan punya apa isi hati, Siap. berdoa, boleh konsultasi, tapi ya itu konsultasi pasti mereka punya pendapat yang berbeda, tidak Betul. apa-apa. Take it with a grain of salt and just buktikan kalau kamu bisa gitu. Itu sih Hmm. mungkin saya punya pesan buat teman-teman di Papua sana. Baik, follow your passion ya berarti. Follow your Siap, siap. passion. Oke, baiklah kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Terima kasih Ya, banyak Bro Billy sudah sip meluangkan bro. waktunya untuk berbagi cerita. Semoga pengalaman dan perjalanan Billy bisa bermanfaat serta menginspirasi teman-teman semua. Dan Ya. setidaknya ada hal positif yang teman-teman bisa ambil dari percakapan kita hari ini. So with that, thank you so much for listening to the actual podcast and I'll see you on the next episode. Bye-bye.